Halo, hari ini kita membahas masalah agak dewasa sedikit. Makanya dokter akan membuat video agak larut malam sedikit ya. Ini kita bicara masalah kejantanan seorang laki-laki. Nah, mungkin sebagian besar ada yang pernah ngalami tapi tidak pernah sampai berkonsultasi dengan dokter karena menganggap kejantanan ini masalah yang tabu, tidak boleh ada orang yang tahu ya. Tapi dokter cuma mencoba untuk mengulas pasien-pasien dokter yang pernah datang ke dokter walaupun nama inisialnya kita kaburkan ya. Pertama, sebagian besar orang menganggap sebagai impoten itu adalah kemampuan untuk menegangkan kejantanannya itu tidak mampu untuk sampai maksimal. Ada yang cuma sampai pemanasan, habis itu tidak mampu, kemudian ada yang dari awal memang tidak mampu. Sebagian besar orang lari ke obat-obatan yang bisa meningkatkan kerasnya daripada kejantanan si pria tersebut. Ada yang berhasil, banyak juga yang tidak berhasil. Nah, kenapa dari satu sisi itu berhasil, banyak di sisi juga tidak berhasil? Sebagian besar obat kuat itu isinya sama ya, yang terutama jamu-jamuan. Itu kandungannya biasanya ginseng, kemudian vitamin-vitamin. Nah, di sini efek placebo yang diharapkan itu terjadi. Jadi ketika obat itu dipasarkan dengan reklame, apalagi ada kesaksian bahwa seseorang bisa menggunakan obat itu bisa kejantanannya kembali normal, bahkan lebih dari itu, dan itu akan memacu pikiran bawah sadar kita bahwa efek obat itu benar-benar ada. Akhirnya kadang-kadang sebagian kita mengalami sugesti oleh obat itu yang membuat efek kejantanan itu benar-benar terjadi. Nah, kali ini video kami dokter buat untuk bagi teman-teman yang sudah menggunakan obat kejantanan tetapi tidak ada efeknya. Mungkin rekan-rekan harus tahu dulu apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami impoten. Ya, dalam hal ini video ini kami membahas tentang efek psikologis. Misalnya seorang penderita diabetes ya. Pak, sudah sekian lama gula darahnya tidak terkontrol. Lalu dilakukanlah perbaikan. Nah, gula darahnya sudah terkontrol cukup bagus. Tetapi kemampuan dia untuk kejantanannya tetap tidak ada efek sama sekali. Jadi gula darahnya sudah terkontrol cukup bagus sekian lama, tetapi efek pada kejantanannya tidak terjadi, efek yang menurut si pasien tidak mengembirakan. Kemudian ada juga pasien yang waktu pemanasan, bagus sekali efeknya. Tapi pada waktu penetrasi itu langsung loyo. Nah, dokter akan membahas dua kasus ini yang cukup menarik karena aspek psikologisnya sangat menonjol. Pertama kita pakai ilustrasi bahwa si laki itu berumur sekitar 35 tahun, ini si A kita anggap. Kemudian si perempuan itu berumur sekitar 25 tahun, kita anggap si B. Nah, si laki ini tidak mengalami kemampuan kuat kemaluannya atau ketegangan kemaluan sejak dari awal perkawinan. Nah, ketika saya melakukan hipnoterapi, yaitu di fase dia mengalami terhipnotis, saya mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ternyata penyebabnya seperti ini. Si laki ini ternyata kawin 2 kali atau menikah 2 kali. Nah, pernikahan pertama itu gagal. Nah, pernikahan pertama ini, menurut cerita si laki, itu dia tidak bahagia. Bahkan dia seperti di bawah otoriter daripada si perempuan. Nah, kemudian dianggap dia akhirnya bercerai dan menikah dengan yang kedua, yang usianya 25 tahun.
Tapi sejak awal perkawinan, kemampuan dia untuk berdiri itu tidak ada, sampai mengancam rumah tangga ini untuk bercerai. Nah, ketika kita melakukan hipnotis, ternyata setiap dia mau melakukan hubungan, ternyata pikiran tentang istri pertamanya itu selalu muncul di pikirannya, yang membuat ketika dia mau melakukan hubungan dengan si perempuan yang istri keduanya itu, terbayang-bayang istri pertamanya. Itu yang membuat kemampuan keras daripada kejantanannya itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dokter mengobatinya? Dokter mengobati itu karena itu ada di pikiran bawah sadarnya, yaitu trauma dengan istri pertama, itu kan terjadi di pikiran bawah sadar. Jadi, dokter melakukan hipnoterapi lalu menghilangkan memori pasien ini tentang istri pertamanya, sehingga ketika dia berhadapan dengan istri keduanya, itu benar-benar pur istri keduanya tanpa ada ingatan pada istri pertamanya. Akhirnya berhasil. Jadi salah satu penyebab daripada ketidakmampuan kejantanan itu salah satunya bisa diakibatkan oleh memori kita atau trauma kita dengan perkawinan sebelumnya. Nah, kemudian cerita si B. Ini laki-laki ini cukup muda, yaitu usianya mungkin baru ya sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. Kemudian si perempuan itu berusia kurang lebih sama lah, sekitar 19-20 tahun juga. Nah, si laki kita anggap inisialnya A, si perempuan juga inisial B, anak muda. Nah, si laki ini mengeluhkan bahwa ketika dia pemanasan, kejantanannya kuat banget, kuat, kelenturannya kuat. Tapi pas penetrasi, langsung loyo, tak mampu berdiri. Apa yang terjadi? Pada waktu itu dokter juga bingung, karena dia sudah mencari pengobatan yang tadi dokter, obat apapun dia sudah minum, tapi kemampuannya tidak ada sama sekali. Kemudian dokter melakukan hipnoterapi, mengetahui apa sumber masalahnya. Ternyata sumber masalahnya adalah trauma pada waktu anak pertama. Jadi dia menikah itu karena accident. Jadi terjadi kehamilan sebelum menikah. Jadi lahirlah anak pertama tanpa dia inginkan. Kemudian ketika dia melakukan hubungan berikutnya setelah melahirkan, itu mindsetnya itu selalu ketika dia penetrasi, dia takut. Dia takut jangan-jangan nanti hamil lagi, mungkin sekolahnya akan terhambat, ini akan terhambat kalau terjadi kehamilan lagi. Nah, rasa takut hamil inilah yang menghantui si laki-laki, sehingga kemampuan si laki-laki itu tetap akan loyo setiap dia memulai penetrasi. Nah, bagaimana kita mengobati orang yang mengalami trauma seperti ini? Nah, pada waktu itu dokter sarankan memakai alat kontrasepsi. Kemudian si laki beranggapan kontrasepsi itu tidak nyaman, tidak enak, dan resiko berhasil 100% juga tidak ada. Nah, bagaimana kita mensugesti si pasien, terutama si lakinya ini? Yaitu kita melakukan sugesti, afirmasi kepada si diri si lakinya. Kita lakukan jika memang ada keinginan untuk penetrasi tapi takut kehamilan, kita menggunakan alat kontrasepsi. Dan bayangkan kontrasepsi itu rasanya nanti jadi tidak nyaman, itu kita hilangkan dari pikirannya. Karena persepsi tentang kontrasepsi juga mungkin negatif bagi laki-laki ini disebabkan karena pikiran si laki itu sama seperti masyarakat, nanti tidak terasa atau apa. Nah, inilah yang coba kita hilangkan ya, hilangkan. Jadi si laki tetap bisa melakukan penetrasi kejantanannya tanpa takut kehamilan karena menggunakan alat kontrasepsi. Mindset tentang kontrasepsi ini juga kita perbaiki agar persepsi antara memakai kontrasepsi dengan tidak memakai kontrasepsi sama saja. Malah rasa was-was, rasa khawatirnya tentang kehamilan itu tidak terjadi.
Nah, sejak pengobatan itu, maka si laki tidak lagi mengalami ibaratnya kata-katanya kemampuan berdiri si kejantanan itu tidak loyo sebelum penetrasi. Nah, ini rekan-rekan yang jadi pertanyaannya seperti ini. Dok, kalau kita malu pergi ke dokter, malu pergi ke psikiater atau psikolog, tapi kita memiliki gangguan serupa, bisa enggak kita melakukan pengobatan sendiri? Jawabannya bisa. Tetapi kita harus melakukan pengulangan pada afirmasi itu. Nah, afirmasi itu artinya kita berbicara dengan diri sendiri, menekankan diri sendiri secara berulang-ulang. Nanti pikiran bawah sadar kita akan menangkap hal itu sebagai suatu kebenaran. Misalnya di kasus yang terakhir juga, misalnya si laki kita suruh kan setiap hari cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang, kemudian duduk, fokus pada napasnya seperti hembuskan lewat mulut. Ini namanya tes pernapasan agar si pasien bisa konsentrasi pada napasnya dia. Lalu tutup mata, lakukan relaksasi pada seluruh badannya. Perintahkan kepada badannya untuk melakukan relaksasi dari mata, leher, kaki, tangan, semuanya dalam keadaan rileks sambil mata tertutup. Nah, biasanya kalau sudah dalam keadaan rileks, itu apa yang kita sugesti atau kita afirmasi akan masuk ke pikiran bawah sadar dan perlu pengulangan. Jadi afirmasinya diulang saat itu juga dan diulang tiap hari. Ya, misalnya afirmasinya begini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki kejantanan yang sangat luar biasa. Dari tiap malam sampai pagi, terserah tersekendak saya mau. Nah, lakukan afirmasi seperti itu setiap hari. Jadi satu kali, misalnya satu malam, kita lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Kemudian tiap malam lakukan. Karena pengulangan itu akan membuat bahwa sugesti kita itu akan tertanam di pikiran bawah sadar. Dianggap sebagai kebenaran. Nah, kalau itu terjadi, maka secara otomatis kebiasaan kita akan sesuai apa yang kita sugesti. Ini dokter kasih sampel seperti ini saja. Ketika seseorang misalnya buang air besar ya, ada orang memiliki kebiasaan buang air besar itu sampai 5-6 kali sehari. Tapi dilakukan pemeriksaan semuanya normal. Bisa 5-6 kali. Dan itu cukup mengganggu pasien. Dan itu sudah terjadi 1 tahun. Nah, ternyata ketika kita melakukan sugesti, kita tahu bahwa pasien ini sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah habit atau kebiasaannya dia buang air besar sebanyak 5-6 kali sehari. Jadi kebiasaan itu kita ubah. Nah, kebiasaan itu kita ubah dengan mengatakan bahwa kondisi badannya tetap sehat dan dia terbiasa sekarang mulai buang air besar cuma 1 kali dalam sehari. Dan usahakan kata-kata afirmasi itu memang tertanam di pikiran bawah sadar, maka itu akan berubah. Karena semua gangguan yang berupa habit kebiasaan itu terletak di pikiran bawah sadar, apalagi sudah berbulan-bulan, maka itu akan bisa terjadi habit atau kebiasaan. Seperti kita misalnya mengangkat HP kalau HP berdering. Itu kan suatu kebiasaan. Tanpa melihat misalnya siapa yang menelpon. Nah, itu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bukan sesuatu yang abnormal. Tetapi kadang-kadang kalau kebiasaan tertentu bisa mengganggu. Lakukan konsultasi dengan dokter kalau memang bisa memungkinkan. Tetapi kalau tidak, lakukan afirmasi atau sugesti ke dalam diri kita, lakukan berulang-ulang, pasti akan berhasil. Baik.